Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila sembari menginovasi nilai-nilai luhurnya niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita berbicara tentang lalat dan lebah sebagai satu tamsil, sebagai satu ibarat yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil dari Sabdana yang ke-18.015, lalat dan lebah bagian kedua. Apakah lalat atau lebah yang lebih berguna? Ketika bicara fungsi, sungguh semua memiliki guna. Lalat menyenangi bau busuk, menjalani peran terbaiknya. Lebah menyukai aroma bunga, menjalani peran terbaiknya. Keduanya menjalani peran terbaiknya karena sungguh mulia. Bau busuk sampah dihinggapi lalat meningkatkan daya guna. Aroma harum bunga dihinggapi lebah benar-benar mempesona. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 29 Januari 2024. Banyak poster-poster kecil di sosial media yang menempatkan betapa buruknya lalat. Tentu yang dimaksudkan insya Allah adalah ketika manusia ibaratnya lalat. Sekaligus ditampilkan pada kali yang lain betapa anggun mulia sang lebah, hinggap tak merusak namun justru memiliki nilai guna. Seolah kedua hal tersebut memang mewakili peran baik dan peran buruk. Namun ketika kita berpikir secara hikmatologi, kalau orang Jawa bilang menggalih. Menggalih itu didasarkan bagi umat Islam pada Al-Quran. Tapi bagi saudara-saudara yang lain tentu sesuai dengan kitab suci agama kepercayaan masing-masing. Nah, ketika berbicara syariat Islam, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menuntun sebagai bapak tauhid kedua, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam, dikatakan bapak tauhid pertama dan kedua, kemudian disusul ketiga Nabi Muhammad, itu untuk memberikan satu gambaran sosiologis, ya, bahwa sejak fitrah Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hawa, itu sudah bertauhid. Belum ada guncangan. Tetapi ketika Nuh diutus oleh Allah, maka disitulah awal kegoncangan dan manusia kembali kepada atau dikembalikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam
pada rel tauhid. Kemudian manusia banyak yang rusak lagi. Secara besar-besaran dikembalikanlah oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mengalami rusak porak-poranda lagi. Tauhid manusia dikembalikanlah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keparipurnaan kitab suci, di mana kitab suci Al-Quran bukan hasil plagiasi, tetapi memang dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran merupakan tahapan-tahapan, tentu saja bagi kami umat Islam memahami demikian, merupakan tahapan-tahapan wahyu yang terus disempurnakan oleh Allah Sang Maha Pencipta Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sekaligus Maha Cinta, Maha Kasih, tak pernah memilih cinta kasihnya, tetapi semua ditaburi dengan sifat-sifat Maha Cinta, Maha Kasih. Udara ditebarkan tidak memilih, tidak disekat agamanya apa. Makanan, minuman ditebarkan tidak memilih sekat makanan dan minuman untuk siapa. Demikian juga peringatan yang seringkali atas undangan tangan manusia karena pikiran kotornya yang semata-mata mengandalkan panca indera, menebang hutan seenaknya sendiri, mempersempit sungai seenak perut sendiri, kemudian membangun tanpa perhitungan ekologi. Tak jarang, bukan tak jarang, tapi seringkali pada saat musim hujan tiba, justru rahmat Allah, hujan, dimaki-maki oleh manusia. Maki-maki tidak harus dengan kata-kata yang jorok, kotor, kasar, tidak. Tetapi mengatakan akibat hujan maka, itu sudah sangat-sangat buruk sekali. Itulah yang ditamsilkan dengan lebah tadi. Mestinya seperti lalat, mestinya seperti lebah. Kita coba urai satu demi satu. Apakah lalat atau lebah yang lebih berguna? Jika kita mendengarkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sungguh ya Allah, apa yang Kau ciptakan aku menjadi saksi ya Allah di antara sekian banyak manusia yang kufur nikmat. Jadi kalau kita mencoba urai dengan kalimat kita yang terbatas, semuanya memiliki guna. Tidak ada satupun yang batil, yang tidak berguna. Ungkap dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diakhiri dengan apa? Permohonan. Permohonan sembari mensucikan Allah yang maha suci, kemudian meminta perlindungan dari keburukan-keburukan. Keburukan apa? Keburukan mencaci maki ayat-ayat Allah, termasuk lalat. Jadi lebah dan lalat masing-masing memiliki fungsi. Ketika bicara fungsi, sungguh semua memiliki fungsi. Di baris kedua, lalat menyenangi bau busuk, menjalani peran terbaiknya. Jadi bagi lalat, peran terbaiknya itu adalah justru ketika lalat itu hinggap di sampah-sampah yang busuk, di kotoran-kotoran hewan yang busuk, di kotoran manusia yang maaf belum memiliki jamban.
Karena masih ada di Jawa Barat itu saudara-saudara kita di pelosok desa itu yang tidak memiliki jamban. Karena air yang mahal, sulit, kemudian belum terdidik secara bagus tentang makna dari kesehatan lingkungan. Nah, lalat menyenangi bau busuk itu untuk mendaur ulang seluruh kotoran dari tumbuhan dan kotoran dari hewan. Didaur ulang dalam makna bahwa diproses melalui tinjanya dan zat-zat yang ada di tinja itu oleh lalat. Kemudian pembusukan lebih cepat terjadi. Proses pembusukan yang cepat menguntungkan bagi petani. Namun bagi petani kuno, pembusukan yang ada di dalam kubangan yang dibuat demikian dalam dan biasanya dipanen setahun sekali sebelum diberikan pada tanaman atau dibuat memupuk, maka pada saat kemarau awal tiba, yaitu sekitar bulan Juli, ya, Juni-Juli, maka diangkat, diurai kotoran hewan yang bercampur humus itu, diurai, dikeringkan. Nanti jika sudah kering baru setelah terjadi atau setelah para petani itu membuat tanahnya siap untuk ditanami, ya, kemudian diberikan pupuk dari humus itu. Dan itu adalah fungsi terbaik dari lalat. Lebah menyukai aroma bunga menjalani peran terbaiknya. Jadi lebah tidak akan secara fitrah, ya, hingga pada bau busuk. Bahkan pada daging pun yang jika dimasak lezat nikmat, ya, daging sapi begitu ya, apalagi yang teksturnya bagus dari daerah Nusa Tenggara, Timur, Barat, ya, termasuk Bali, Lombok, dan kalau di Jawa itu yang sangat terkenal teksturnya bagus dalam ilmu daging, yaitu sapi Madura. Tapi jangan beli sapi kerapan ya. Sapi kerapan itu kalau sudah pensiun bisa disembelih, ya, kemudian olah dagingnya bisa empuk, ya, bisa bagus, teksturnya bagus, manakala waktu istirahatnya itu cukup panjang, ya. Jadi setahun dari masa pensiun itu baru menginjak tahun kedua disembelih, ya. Kita kembali ke lebah, ya. Jadi lebah itu memang difungsikan, ditugasi secara fitrah oleh Allah untuk memproduksi madu, dan madu itu sangat bagus untuk mengobati seluruh penyakit. Tentu saja bagi yang mempercayai, meyakininya. Apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini, ya, ada di antara anak-anak yang kelelahan, mungkin jadi demam, ya. Kemudian ada yang kelelahan bekerja, bagi mereka yang sudah bekerja, sakit tenggorokan, mungkin laringitis atau paringitis, ya. Atau paling tidak karena stres bekerja, sariawan. Nah, bisa diatasi antara lain dengan madu lebah, bukan madu murni. Jadi
saya dengan saudara kami dulu namanya Pak Stefanus Alam Sutarjo, biasanya beliau itu suka setiran ya. Jadi walaupun juragan begitu, beliaunya suka setiran. Jadi supirnya itu dianggurkan saja ya, namanya Pak Mardiono itu. Kami bertiga biasanya yang sering setiran itu Pak Alam Sutarjo ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Alam ya, saya bilang jangan pernah beli madu asli Pak. Kenapa Pak In? Ya madu asli itu asli dari gula dan asam kawak ya, yang kemudian diolah ya. Dan tidak salah, tidak menipu, madu asli, bukan madu lebah, bukan madu tawon ya, dan yang lainnya. Nah, madu lebah itu sangat fungsional sekali. Jadi keduanya menjalani peran terbaiknya karena sungguh berguna. Jadi kedua-duanya memiliki peran terbaik. Bau busuk sampah dihinggapi lalat meningkatkan daya guna. Ya, yang sudah kami jelaskan tadi. Aroma harum bunga dihinggapi lebah benar-benar istimewa. Karena tidak ada yang bisa menggantikan hasil produksi yang bernama madu. Hanya lebahlah. Dan di antara ratusan jenis lebah, itu ada memang lebah yang menghasilkan madu, tetapi ada lebah yang tidak menghasilkan madu. Jadi ada rumpun lebah ya, seperti kumbang itu tidak menghasilkan madu. Ya. Tetapi lebah mulai dari yang paling kecil ya, yang terkecil sementara yang kami tahu ya, karena di kebun kecil kami ada, itu adalah lebah, ini kok jadi lupa ya, kelanceng, mohon maaf. Jadi lebah kelanceng itu yang kami tahu ada 3. Yang pertama itu adalah kelanceng putih ya. Kemudian kelanceng hitam, itu besarnya sama, ceking begitu ya, tapi kurang lebih besarnya sama. Yang paling kecil adalah kelanceng kuning. Ya. Dan luar biasa, ini kami tadi tidak bawa ya. Salah satu pusaka di tempat kami ya, keris itu, ketika diunus ya, dilepas dari warangkannya, itu dalam hitungan menit ya, tidak sampai 2-3 menit, 1 menit lebih sedikit begitu ya, maka datanglah kelanceng. Dan yang mentakjubkan ya, doa Pak Empu ini, hanya kelanceng kuning yang hinggap di keris kami itu, dan tidak memakai doa apa-apa ya. Jadi bagi orang yang tidak memahami aneka ragam pusaka itu dipikir syirik dan seterusnya. Tidak, kita tidak mempercayai apa-apa. Ya, ketika seseorang datang ke tempat kami, yaitu Mas Karyadi, sudah almarhum itu ya, bilang ke saya, Mas, ini kalau dibuka dari warangkannya, sebentar lagi datang kelanceng kuning. Saya sambil tersenyum, apa iya dah? Dan betul, begitu dibuka, diletakkan di meja. Rumah kami kan di kota ya, walaupun masih ada beberapa tumbuhan di pinggiran sungai itu ya. Radiusnya ya kurang lebih sekitar 15-20 meter dari rumah kami. Nah, tidak sampai 2 menit datang bertubi-tubi. Sampai saya hitung itu 41 lebah yang bernama kelanceng kuning itu. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu ya, tidak sedikit di antara peternak lebah, peternak lili dan seterusnya itu biasanya salah satu wasilahnya itu adalah memakai pusaka. Tak jarang juga memakai cincin.
Kalau saudara-saudara kami yang ternak perkutut begitu ya, biasanya itu yang dicari adalah cincin tapak jala. Gitu ya. Jadi mohon maaf, lagi-lagi kami juga tidak membawa contohnya, dan lagi pula cincin tapak jala yang ada pada kami sudah diminta oleh saudara kami di sebelah rumah, yaitu Bapak Ali ya. Ketika itu beliau berternak perkutut ya, sampai harganya 15 juta dan yang lainnya gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita kaji lalat dan lebah? Fungsinya adalah supaya kita mampu menghargai ayat-ayat Allah, pemilik alam semesta. Sehingga kita tidak pernah membenci, walaupun hewan itu ada yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada yang diharamkan untuk dimakan, seperti anjing, babi, dan sejenisnya. Dan itu adalah keyakinan mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan lalat dan lebah menginspirasi kita untuk meningkatkan kecerdasan kalbu kita, menggalih kita, sehingga kita tidak mudah untuk menista ayat-ayat semesta. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan boleh jadi ada kekurangan. Kiranya Allah senantiasa Maha Pengampun dan kita saling menyayangi, saling memaafkan, dan dukungan Anda tentu adalah ruh spiritualitas yang membarengi rahmat Allah yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari